Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah perubahan prioritas menentukan mujizat. Perubahan prioritas menentukan mujizat. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 13. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku," ini prioritas dia, "dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku." Bagi Elia, prioritasnya disuruh dirubah. "Sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Saudara, ini adalah kisah yang sangat terkenal tentang seorang janda di Sarfat menerima mujizat Tuhan, di mana minyak dalam buli-buli tidak habis, di mana di mana tepung juga tidak habis. Sampai mereka melalui masa kelaparan, bukan cuma untuk janda dan anak laki-lakinya, tetapi juga untuk hidup Elia. Saudara bayangkan janda ini nggak tahu siapa Elia, karena janda ini tinggal di Sarfat. Sarfat adalah wilayah dari Sidon, dan sebetulnya di Sidon itu jelas adalah pusat penyembahan berhala pada saat itu. Isabel, istri dari Raja Ahab, yang membuat bangsa Israel menyembah dewa Baal, itu dari Sidon. Istri-istri yang membuat hati Raja Salomo berbalik daripada Tuhan kepada berhala-berhala, istri-istri mereka pun membawa berhala dari Sidon. Jadi Sidon adalah pusat penyembahan berhala, saudara. Tetapi menarik sekali, janda ini tiba-tiba diketemukan dengan Elia. Dan janda Sarfat ini yang ditolong oleh Tuhan melalui Elia. Menarik sekali. Saudara, lihat, tadinya ada sebuah prioritas. Janda ini tentu punya prioritas. Namanya makanan tinggal segitu-gitunya. Prioritas janda ini apa? Dirinya, lalu anaknya. Setelah itu mereka nggak punya apa-apa lagi, dan mereka tinggal tunggu waktu untuk mati. Tetapi apa yang terjadi waktu Elia datang? Elia bilang gini, "No, prioritasmu salah. Bukan keluargamu lebih dulu, bukan dirimu lebih dulu, bukan anakmu lebih dulu, tetapi prioritasnya dirubah." Tiba-tiba dimasukkanlah Elia di awal, baru si ibu, baru si anak. Prioritasnya harus dirubah. Dan waktu prioritasnya dirubah, Elia nggak minta banyak. Elia cuma minta sesuatu yang sedikit. "Berikan daripadanya, buatlah dahulu sepotong roti bundar kecil." Bukan sepotong besar roti bundar, bukan. Kalau sepotong kecil roti bundarnya masih bisa besar, saudara, gitu ya. Sepotong kecil dari roti bundar. Mungkin roti bundarnya besar, sepotong kecilnya juga tetap banyak. Tetapi ini sepotong dari roti bundar kecil. Jadi roti bundarnya udah kecil, cuman diminta secuil, sepotong, saudara. Kira-kira yang sepotong itu bakal bikin kenyang nggak? Sebetulnya enggak. Buat Elia pun nggak akan kenyang. Dan pertanyaan berikutnya, apakah kalau nggak kasih ke Elia, apakah cukup buat janda itu? Juga nggak cukup. Karena cuma tinggal segitu-gitunya, cukup dari 2-3 potong kayu bakar saja, artinya nggak banyak. Cuma asal masuk dalam mulutnya, mungkin itu udah potongan terakhir yang sudah dia irit-irit sepanjang masa kelaparan. Jadi buat mereka pun sebenarnya nggak cukup. Bayangkan, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan nggak cukup, tiba-tiba dia disuruh membagi yang tidak cukup itu untuk Elia. Udah kurang, diminta. Saudara, nalar manusia harusnya bilang gini, "Gak salah, Pak. Buat kita aja kurang, Bapak minta. Bapak apa nggak tahu diri, Pak?" Mungkin zaman sekarang, orang akan bilang begitu. Tetapi pada saat itu menarik sekali. Si janda ini, dengan rela hatinya, mau membagi kepada Elia. Ya udahlah, kasihan kali ya, ini Bapak ya, yang berjenggot, yang tua pakai jubah ini, kasihan juga ya. Ya udahlah, walaupun saya sama-sama kelaparan, biarlah saya bagi sedikit. Tetapi apa yang terjadi? Waktu sepotong itu diberikan kepada Elia, Alkitab mencatat mujizat terjadi. Nah, saudara, Elia, kata nama Elia artinya adalah the God
of Jehovah. The God of Jehovah. Allah yang maha tinggi. Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, waktu prioritasnya diberikan lebih dahulu kepada Tuhan di atas segala Tuhan. Karena Nabi pada saat itu adalah representatif Allah. Karena Yesus belum turun di muka bumi. Jadi Nabi ini utusan Allah. Waktu dia prioritaskan the God of Jehovah, Tuhan dari segala Tuhan, Tuhan Allah Israel, the God of Jehovah diprioritaskan, apa yang terjadi? Justru apa yang kurang Tuhan bisa cukupkan. Wow, saudara, luar biasa. Sesuatu prioritas waktu diperbaiki, mujizat terjadi. Pertanyaannya, apa prioritas kita hari-hari ini? Apakah hobi kita? Pekerjaan kita? Keluarga kita? Bagus kan gitu ya. Keluarga masa nggak diprioritas? Betul, bagus. Tetapi ini pun dia memperhatikan dirinya dan keluarganya. Tetapi justru Tuhan lagi mau bicara hari ini. Tempatkan Tuhan di atas segalanya. Saya tidak bicara tentang pelayanan, bukan. Tapi tempatkan pribadi Tuhan di atas segalanya. Di dalam keluarga, biarlah Tuhan sebagai kepala. Di dalam pekerjaan, biarlah Tuhan sebagai prioritas. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, biarlah Tuhan sebagai prioritas. Apapun prioritasmu, selalu harus ada prioritas yang lebih, yaitu Tuhan. Saudara, makanya firman bilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah seluruh kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Kenapa semuanya bisa ditambahkan? Karena waktu prioritas kita adalah pada Tuhan, kerajaan Allah, kebenaran Allah. Tuhan itu sendiri menjadi prioritas hidup kita. Mau apa-apa kita selalu merindukan Tuhan, biarlah Kau tuntun langkah hidupku. Dalam keluargaku, dalam aspek hidupku. Tuhan selalu menjadi yang utama. Engkau akan lihat waktu prioritasmu digeser. Bahkan mungkin kau dalam keadaan kekurangan. Waktu prioritasmu digeser dengan benar, yaitu Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupanmu. Engkau akan lihat mujizat yang kreatif. Mujizat yang tidak lazim. Itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar, mengingatkan, menegur kami sesuatu ayat firman Tuhan yang luar biasa. Firman yang membukakan pewahyuan yang luar biasa pada setiap kami. Tuhan, biar Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Kami mau mengubah prioritas kami yang masih keliru. Yang selama ini mungkin kami memperhatikan diri kami, hobi kami, semua tentang kami, keluarga kami. Sampai kami tidak lagi memperhatikan Tuhan, tidak lagi rindu mendengar suara Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan. Ampuni kami Tuhan, biar kami boleh berbalik dan kembali kepada Tuhan. Kami boleh berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati setiap umat-Mu. Dalam segala aspek hidup mereka, Kau jadikan mereka berhasil. Dan Kau tuntun bimbing langkah hidup mereka. Sepanjang hari ini apapun aktivitas mereka, Tuhan Kau yang berkati. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.